Baik, selamat pagi, siang, sore, malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, atau siapa yang terjadi ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dahulu Nafitipulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S2020. Di video ini saya akan melakukan penjelasan kecil atau pendemo juga untuk praktikum 4 week 14 pada kuliah Machine Learning dengan materi Support Vector Machine. Jadi apa itu dulu Support Vector Machine? Nah, Support Vector Machine itu kayak sebuah cara atau algoritma yang bisa kita praktikkan secara aritmatik untuk menentukan jika dataset kita ini eh, dan juga dataset ini pada kayak input-input tertentu itu mana yang akan lebih bagus untuk mendapat generasi data. Dan cara kita tahu ini itu dengan mengukur kayak margin dan betapa besarnya lebih bagus ya margin antara sebuah kumpulan dataset atau kumpulan dataset lain. Nah, cara mungkin bayangkan nih, anggaplah kayak saya ada kumpulkan kan kayak 20 orang di kiri kanan kita ini. Dan mereka, saya bilang lah, kelompok kiri pakai kayak baju biru, kelompok kanan pakai baju merah. Nah, gara-gara baju mereka baju merah baju biru ini kan, bagusnya kan kalau kayak biar saya memang tahu mana yang mana, mereka terletak itu atau diposisikan terpisah banget kan, atau sejauh mungkin jadi di mana saya tidak akan pertukaran kayak lokasi-lokasinya kan. Dan juga baiknya jika mereka satu kumpulan. Nah, itu yang kita mau cari dengan SVM ini. Berapa kayak jarak dari orang merah, pakai merah yang paling dekat dengan biru dan mana yang biru paling dekat. Itulah yang kita mau cari dengan SVM ini. Dan sebaiknya juga bisa juga kita uh, memberikan dengan secara keseluruhan ya. Oke, jadi coba langsung kita sekarang masuk ke praktikumnya, di mana kita akan lagi-lagi main pada dataset iris.csv. Nah, saya akan skip beberapa codingan yang seperti menyiapkan datasetnya karena kita udah akan coba berulang kali. Tapi kita melakukan seperti biasa ya, kita akan serang pada uh, pada kolom spesies di mana bisa lihat sini ya. Kolom spesiesnya dibagi menjadi 0, 1, 2, 5, 0 yang setosa, 1 yang versicolor, 2 yang vertinika. Kita lakukan seperti biasa juga kita mau split kepada training dan tesnya X dan Y. Inilah hasil inilah splitting kita lakukan ya. Kita lakukannya sebesar 80% pada train, 20% pada tes. Oke, lalu di sini lah mulai ya. Eh, kita dapatnya. Jadi train score dan test score di sini 0,94 dan tesnya 1. Jadi SVC nilai kita import itu super vector misalnya, dan di sini hasilnya katanya di sini dari kita melakukan cross validation score pada trainingnya itu sebesar 0,9146 ya. Dan kalau untuk testing score-nya itu 1. Tapi ini kurang enak kan kita cuma hanya manggil sebuah fungsi dari sebuah library dan dah siap-siap saja. Tapi coba kita lihat dulu kasih visualisasi gimana sih bentuknya ini. Jadi tinggal kita panggil kita buat fungsi visualisasi VMC yang akan melakukan itu ya. Jadi ini akan membangun sebuah plot dan di plot ini akan ada 3 kategori ya. Nah, yang kuning itu di sini jadi kita hanya gerak pada eh, dua aja ya. Kita gerak pada eh, katakan sama peta web saya dulu. eh, ya. Jadi di sini yang warna merah itu saya maksudnya yang warna merah itu adalah yang setosa, yang yellow itu adalah yang versicolor, dan yang warna biru itu adalah super vektornya. Dan ini kita akan tes ini untuk beberapa input ya. Maksud saya di sini kan bisa diatur biar nilai C ya, atau figure size-nya itu beda-beda. Eh, dan untuk sementara ini eh, C ini kita iterasikan pada 4 data yaitu 0,1, 01, 1, dan 10. Dan hasilnya seperti berikut ya, pada 0,1 dan ya skornya juga 1 tadi ya. Eh, di sana akan mana grup yang di grupkan kelompok ketermagennya ini sampai yang paling banyak kita katanya di sini di 0,01, dan yang terpaling single out itu ya duanya dua emang yang single out kan ya. Oke, tapi kita nggak hanya mau bahas input itu, coba kita cek pada bagian kernel sekarang. Jadi kernel adalah fungsi matematik sama seperti tadi, dan sini akan mengambil data dan mengubahnya menjadi bentuk baru. Jadi mirip lah kayak biasa kita lakukan di Setosa. Kalau ketiga spesies pada air charge ya. Jadi jika data kita ada data non-linear, kita bisa mencoba jenis poly atau RBF. Nah, kalian juga melakukan perhitungan 3 dimensi dan merupakan non-linear menjadi linear. Eh, di ibaratnya inilah 3 yang bisa kita tulisnya, linear, poly, RBF, sama sigmoid. Dan nanti output dari kata itu menunjukkan perbedaan antara
menggunakan kernel berbeda terhadap sebuah model. Jadi kita bisa melakukan inputnya sesuai kan ya, mau yang linear, poly, versus sigma. Nah, pada ini kita bisa bagi langsung kita lihat visualisasinya. Jadi akan bentuknya seperti ini ya. Katanya kalau kita gunakan yang linear akan punya skor 0,82, 0,41 pada kernel saman RBF juga 0,82 dan kayak terburuknya di sigmoid ya 0,2467. Jadi kita lihat dah ini bagaimana bentuknya kalau kita visualisasikannya. Oke, jadi lanjut dari sini kita ke bagian yang degree sekarang. Ini juga sebuah fungsi aritmatik yang akan memperhitungkan bagus menggunakan TAI juga 4 4 yang tadi. Kalau tadi kan kalau degree hanya digunakan untuk pada polinomial kernel, kalau tadi kernel kalau kernel sorry eh, parameter degree itu digunakan pada polinomial kernel, sedangkan kernel jadi selain nilainya tidak dianggap. Nilai ini itu berarti sebenarnya lebih bebas lah angkanya yang kita katakan. Dan hasilnya eh, katanya cukup mirip ya dengan makan ya cukup mirip ya dengan si kernel. Bedanya di sini cuma aku rasa di degree eh, 7 eh, ya ibaratnya kan kita nggak menggunakan data jab yang berbeda kan, tapi anehnya bisa nampak bisa sama ya untuk keduanya pada kernel linear sama kernel poly dengan degree 1 degree 3 mungkin bisa dikatakan bahwa degree 3 degree 1 itu berupa linear atau poly. Oke. eh, jadi sekarang langsung lagi kita ke satu alamat lagi yaitu gamma, dan gamma itu digunakan untuk non internal. Jadi semakin besarnya gamma maka akan menghasilkan lebih banyak fittingnya. Dan hasilnya pada CSV seperti berikut. Jadi bisa kita lihat sini ya. Lagi kita tesnya untuk 0,1, 0,1 dan sekian-kian. Dan hasilnya kayaknya yang paling buruk itu di sini ya, di mana bagian yang biru. Aku rasa eh, lebih tutup dengan yang bagian yang merah di sini ya. Jadi setelah kita tes, akurasi dari model kita ini mencapai 0,9 kayak kita masukkan input yang tadi ya. Nah, tapi coba kita mulai pasti seharusnya kan ini input inputnya betul ya. Saya yang poly, CS10, dari 3 dan gamma 10. Kalau tadi ada di komen kita juga kan. Tapi ini kan kurang bagus kan kalau kita hanya tes satu dan kita mungkin mau tes untuk semuanya. Kayak setiap iterasi bagaimana, jadi itu bisa lakukan sini ya. Jadi saya panggil sebuah for loops nih yang 4 lapis akan kontes untuk setiap iterasi. Jadi untuk setiap nilai C, setiap nilai kernel, setiap nilai degree, setiap nilai gamma. Dan kalian terbagus ini saat parameter C-nya itu 0,1, saat kernelnya itu linear, saat degree-nya 3, dan saat gamma-nya itu scale. Dan ini untuk yang bagian tugas ya. Oke, jadi kayaknya itu saja untuk uh, praktikum kali ini. Kurang lebih yang mungkin mau melakukan. Dan ya, sekian terima kasih.